Integral adalah kebalikan daripada turunan, atau mungkin beberapa guru menyebutnya dia sebagai primitive function, boleh, atau antiderivatif, boleh, atau anti-diferensial, boleh juga. Itu sama aja. Jadi sebenarnya dengan menggunakan integral, kita berencana mengembalikan fungsi yang sudah dalam bentuk turunan, entah turunan pertama atau turunan kedua, ke fungsi sebelumnya. Jadi kalau dia dari turunan kedua dibalikin ke fungsi turunan pertama, atau kalau dari turunan pertama dibalikin ke fungsi aslinya atau primitive function. Jadi dia ada rumus-rumus dasar seperti ini. Rumus-rumus dasar ini langsung saya manfaatkan untuk mengerjakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang turunan, dia kebalikan daripada integral. Di misalnya nih, saya ambil contoh untuk bentuk yang dasar. Misalnya saya mempunyai Y sama dengan 3x pangkat 2 minus 5x. Pada saat kita mau mencari turunan atau dy per dx atau y aksen, maka fungsinya adalah 2-nya pindah ke bawah, jadi bentuk kali, berarti jadi 6. Pangkatnya berkurang, jadi pangkat 1. Kalau dia pangkat 1, maka satunya ini pindah ke depan sini, berarti dia akan jadi 5x pangkat 0. Atau x pangkat 0 nggak usah ditulis. Jadi 6x dikurangi 5. Tetapi pada saat kita bicara tentang integral, misalnya kita bicara tentang integral 3x kuadrat minus 5x dx, ini dan ini itu adalah satu kesatuan. Sama kayak seperti kita bicara tentang turunan. Jadi kita harus tahu dia mau diturunkan atau diderivatif terhadap variabel apa. Nah ini berarti integralnya terhadap variabel x. Jadi kalau misalkan integralnya terhadap variabel x, kita bisa menggunakan rumus ini. Kecuali untuk x pangkat min 1, kita harus menggunakan rumus ini. Jadi kalau misalkan di sini kita punya a x pangkat n, n-nya itu yang pindah ke bawah dalam bentuk jadi bagi. Terus kemudian pangkatnya bertambah 1. Jadi sama sekali berbeda. Kalau yang turunan, dia pindahnya ke depan jadi kali. Jadi di sini kalau misalkan kita pindahkan, berarti kita punya 3 per 2 ditambah dengan 1. X pangkat 2 ditambah sama 1 minus, ini ada pangkat 1, berarti kita punya 5 dibagi 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1, jangan lupa plus C. Berarti di sini 3 per 3 atau 1, X pangkat 3 minus 5 per 2 X kuadrat plus C. Ya mari kita ke soal-soal berikutnya. Mungkin dia lebih mudah untuk dimengerti. Soalnya kita punya yang pertama, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, yang nomor 1, integral daripada 4x. Kalau misalkan bingung, tulis saja ini pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 4 dibagi 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, atau 2. Jangan lupa ada plus c-nya ya. Berarti hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah sama c. Kalau dia bentuknya itu lebih mudah untuk dibikin dalam bentuk pangkat tak sebenarnya, untuk sementara diubah dulu, nanti baru dikembalikan ke fungsi aslinya. Jadi kalau misalkan kita lihat bentuk seperti itu, kita bisa tulis akar x itu dalam bentuk x pangkat setengah, terus kemudian x pangkat 2 minus x dx. Jadi kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah x pangkat 5 per 2 minus, ini kali ini ya, x pangkat 5 per 2 minus x pangkat 3 per 2 dx. Nah ini kalau misalkan kita masukin rumus berarti 1 per 5 per 2 tambah 1 berarti adalah 7 per 2. Terus kemudian x pangkat 7 per 2 dikurangi 1 per 3 per 2 tambah 1. Berarti 5 per 2, x pangkat 5 per 2 ditambah dengan c. Nah, kemudian baru disusun bentuknya. 1 per 7 per 2 berarti adalah 2 per 7. X pangkat 7 per 2 berarti kan X pangkat 3 setengah. Jadi kita bisa pecah X pangkat 3 dan X pangkat setengah. Di akar X minus 1 per 5 per 2 berarti adalah 2 per 5. X pangkat 5 per 2 berarti kita bisa pecah X pangkat 2 sama X pangkat setengah. Ini X pangkat 2, terus kemudian ini X pangkat setengah plus C. Soal yang ketiga,
Kalau dia bentuknya kuadrat, berarti kita harus kuadratin karena integral dia nggak suka yang bentuk perkalian atau bentuk kuadrat. Jadi kita harus pecah satu-satu karena integral itu dia cara nyelesainnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya integral daripada suatu fungsi ux plus minus daripada vx dx, maka kita ngerjainnya itu sendiri-sendiri. Jadi integral ux dx sendiri plus minus dengan integral daripada Vx dx sendiri. Nah sekarang kalau kita punya nomor 3 berarti tinggal dijabarin, tapi diubah dulu bentuknya ya. Jadi maksudnya kita ubah bentuknya jadi x pangkat setengah minus 1 dipangkatin 2 dibagi dengan x pangkat 3 dx. Kita jabarin dulu. Jadi x dikurangi sama 2x pangkat setengah ditambah dengan 1 dibagi sama x pangkat 3, terus kemudian dibagi dulu. Jadi dibagi dulu, hasilnya adalah x pangkat min 2, nanti baru kita balikin setelah diintegralin. 2x pangkat min 2 setengah, atau saya tulis dalam bentuk pecahan biasa, ditambah x pangkat minus 3 dx. Diintegralin dulu, 1 dibagi minus 1, x pangkat minus 1, dikurangi 2 dibagi minus 5 per 2 tambah 1 berarti minus 3 per 2 x pangkat minus 3 per 2 ditambah dengan 1 dibagi sama min 3 tambah 1 berarti min 2 x pangkat min 2 tambah c, terus kemudian baru dikembalikan ke asal. Kita punya min per x karena x pangkat min 1, terus kemudian ini min sama min berarti hasilnya plus. 4-nya pindah ke atas, 2 kali 2 maksudnya 4. X pangkat min 3 per 2 berarti kita bisa tulis x pangkat 1 sama x pangkat setengah. Jadi kita bisa tulis kayak gini, 3x akar x, terus kemudian minus 1 per, itu ada x pangkat min 2 berarti 2x kuadrat plus c. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 saya tulis di halaman berikutnya ya. Soalnya seperti itu, x min 2 plus per akar x. Jadi nomor 4, integral daripada x minus 2, benar gak ya? X minus 2 plus seper x dx. Ini ada akarnya, plus seper x dx. Coba dicek lagi. X min 2 plus seper x. Nah ini harus agak diakalin karena dia bentuknya itu mirip dengan seperti ini. Saya tuliskan dulu supaya ada gambaran. Berarti kita bisa tulis akar x pangkat 2 minus 2 ditambah 1 per akar x dikuadratin. Karena bentuk yang ini itu akan sama kayak seperti ini. Saya jabarin lagi. Akar x dipangkatin 2 minus 2 dikali sama akar x dikali sama seper akar x ditambah sama 1 per akar x kuadrat. Ini kan kalau misalkan akar x sama akar x kita coret berarti kan balik lagi ke atas. Nah bentuk ini kita bisa tuliskan dia sebagai bentuk ini itu kan mirip dengan a kuadrat min 2x 2ab ditambah sama b kuadrat. Berarti kita bisa ganti jadi a minus b dikuadratin. Berarti saya bisa tulis akar x dikurangi sama seper akar x dikuadratin. Jadi akarnya hilang, jadi kita punya akar x, maksudnya x pangkat setengah minus x pangkat min setengah kuadrat. Ini sama akarnya itu hilang, karena dia bisa keluar dari akar. Nah kemudian kita selesaiin. 1 dibagi 1 tambah setengah, yaitu pangkat 3 per 2, dikurangi dengan 1 per min setengah tambah 1, berarti setengah, x pangkat setengah, ditambah dengan c, balikin ke asalnya, 1 per 3 per 2, berarti 2 per 3, x pangkat 3 per 2, kita bisa tulis x akar x, minus 2-nya bisa pindah ke atas, akar x, tambah c. Dan kemudian untuk contoh berikutnya ini kita diminta untuk mencari nilai suatu fungsi kalau misalkan dia diketahui persamaan gradien atau dia diketahui persamaan daripada turunan kedua.
Kita ambil contoh untuk yang soal A. Di soal A ini diketahui fungsi turunannya, jadi f aksen x-nya itu diketahui, yaitu adalah 6x. Kalau kita mau nyari tahu fungsinya, fungsi yang diminta, kan di sini kan suruh nyari tahu persamaan grafik fungsi. Berarti kita harus mengintegral daripada turunan pertama, jadi 6x dx. Kalau misalkan kita integral, berarti hasilnya adalah 6/2 x pangkat 2 plus c, jangan lupa. Berarti di sini adalah 3x kuadrat ditambah sama c. Nah, kalau kita mau nyari tahu fungsinya, berarti kita harus mencari nilai c-nya itu berapa. Nah, karena di dalam soal ini dia bilang melalui titik tertentu, setengah koma min 5/4. Setengah koma min 5/4 ini kita bisa gantiin sebagai x dan y-nya. Jadi kalau misalkan y-nya kita ganti, minus 5/4 sama dengan 3 dikali sama x kuadrat. X-nya itu adalah setengah dikuadratin. Terus kemudian kalau misalkan kita hitung di sini itu sama dengan 3/4 ditambah sama c, berarti c-nya kita bisa ketemu minus 8/4, berarti c-nya adalah min 2, sehingga kita bisa mencari fungsinya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 2. Jadi kita bisa ketemu nilai fungsinya berapa. Kemudian contoh lagi untuk yang kedua, sama tujuannya kita adalah untuk mencari fungsi fx-nya. Jadi fx itu adalah integral daripada f aksen x dx sama dengan integral daripada 9x kuadrat min 8x ditambah sama 6. Di integral kayak biasa, ini dikurungin dulu ya, supaya kita bisa tahu bahwa dia itu di integral satu-satu. Kalau bisa langsung ya, nggak usah ditulis 9/3 lagi. Berarti di sini 4x kuadrat ditambah sama 6x ditambah sama c. Sama caranya di sini kan melalui 1,4. Jadi 1,4 ini kita bisa gantiin sebagai pengganti x dan y. Berarti y-nya kita ganti 4. Ini kan untuk nilai y. X-nya itu berarti 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 4 ditambah 6 kali 1 ditambah dengan c. Kita hitung. Ditambah sama 6 tambah sama c. Berapa hasilnya? 9 kurangi 4 berarti 5 tambah c, berarti c-nya kita bisa ketemu min 1, sehingga kita bisa mencari fungsi fx-nya. Ini c-nya tinggal diganti min 1, 3x pangkat 3 minus 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1. Kemudian contoh terakhir, di sini diketahui fungsi turunan kedua ya. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan 2. Grafik fungsi melalui titik 6,4, berarti dalam hal ini adalah x, y-nya. Gradien garis singgung. Gradien itu adalah turunan pertama, dan pada saat ini nilai x-nya kita sudah tahu. Tadi kan diketahui titiknya kan 6,4 kan. Berarti nilai gradien ini terjadi pada saat x sama dengan 6. Bertahap ya. Kan kalau kita punya fungsi terus kemudian kita turunin pertama, berarti hasilnya adalah turunan pertama. Kalau kita turunin lagi berarti hasilnya turunan kedua. Berarti kita nyarinya itu turunan pertama dulu, yaitu adalah integral daripada turunan kedua dx, berarti sama dengan integral dari 2 dx. Jadi di sini kalau kita tulis 2x plus c, kita cari tahu dulu plus c-nya. Dimana di sini pada saat x-nya sama dengan 6, turunan pertama itu nilainya adalah 8, kan itu adalah gradien garis singgung. Jadi kita bisa ganti 2 dikali x, x-nya 6 ditambah sama c, berarti c-nya kita bisa ketemu min 4. 8 dikurangi dari 12. Jadi turunan pertamanya kita bisa mendapatkan nilainya adalah 2x kurangi 4. Kemudian kita lanjut ke ngitung fx-nya itu sendiri, yaitu adalah integral f aksen x dx. Integral daripada 2x dikurangi 4 pakai kurung ya. Hasilnya adalah x kuadrat minus 4x ditambah sama c. C-nya tapi berbeda ya. Di sini kan kita punya titik 6,4, jadi kita bisa gantiin fx-nya kita ganti 4. Terus kemudian x-nya kita ganti 6 ditambah sama c. Jadi kita bisa mencari nilainya. 36 dikurangi 24 tambah sama C, ini 12 tambah sama C, berarti C-nya ketemu min 8, sehingga kita bisa mencari fx-nya itu adalah, kita masukin ke sini ya, x kuadrat dikurangi sama 4x dikurangi sama 8. Sekarang kita tinggal latihannya.